di hatiku, ya Yesus. Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jemaat dan juga simpatisan GKI Gatot Subroto Purwokerto yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap dari kita yang pada pagi hari ini sungguh merindukan kebenaran firman Tuhan, firman itu boleh menyapa dan juga menghilangkan dahaga kerinduan kita akan sapaan firman Tuhan itu. Mari itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati terlebih dahulu. Kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua mengerti apa yang menjadi bagian dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, dan ketika pada saat ini setiap dari kami anak-anak-Mu boleh Tuhan kembali sapa dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh merindukan sapaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Dan biarlah kiranya kebenaran firman ini yang boleh terus menolong kehidupan kami, menguatkan langkah-langkah kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti dan tahu bahwa seluruh kehidupan kami adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami hikmat, sehingga kami tidak mengerti dengan pengertian kami sendiri, tetapi kami boleh sungguh-sungguh mengerti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk membaca bagian dari Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal ke-6 ayat ke-19 sampai dengan ke-20. Ibrani pasal ke-6 ayat ke-19 sampai ke dengan 20 mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup banyak dianalogikan sebagai sebuah kapal yang mengarungi lautan. Kita mengarungi laut kehidupan yang tidak selalu tenang begitu. Akan ada riak-riak, gelombang-gelombang, bahkan ada angin kencang dan badai yang sewaktu-waktu bisa menerpa kita semua. Oleh karenanya, seperti kapal, kita juga membutuhkan jangkar, sauh di dalam kehidupan kita yang bisa menahan kita dalam keadaan yang aman untuk tetap kuat, tidak terombang-ambing tanpa arah, sampai akhirnya kita bisa ada di dalam keadaan yang aman, kuat. Kita tidak karam karena arus dan juga badai yang ada. Nah, adakah jangkar atau sauh seperti yang kita harapkan, kita butuhkan itu di dalam kehidupan kita? Ada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alkitab kita mengatakan itu dengan jelas dalam bacaan kita di Ibrani pasal ke-6 ayat ke-19 sampai dengan ke-20. Kitab Ibrani mengatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman, menjaga agar kapal aman dan nyaman di lokasi yang diinginkan atau untuk menolong mengendalikan kapal di cuaca yang buruk. Tetapi untuk memenuhi tujuan penting ini, sekadar memiliki sauh begitu ya tidak cukup rasanya. Sauh yang dibutuhkan, yang dimiliki haruslah kuat, dapat diandalkan dan digunakan secara benar pada waktu dan tempat yang tepat. Sauh haruslah kukuh, kuat, terpelihara dengan baik agar siap ketika kita membutuhkannya. Selain itu, sauh harus melekat pada suatu dasar yang kuat yang mampu menahan berat kekuatan yang berlawanan. Dan tentu saja, Injil Yesus Kristus adalah sauh bagi kehidupan kita, bagi iman kita. Itu dipersiapkan, Injil dipersiapkan oleh Sang Pencipta alam semesta untuk sebuah tujuan ilahi dan dirancang untuk menyediakan keamanan bagi kita semua, bimbingan bagi kita semua anak-anaknya. Mengetahui bahwa adalah kecenderungan manusia begitu ya untuk hanyut dalam arus keberdosaan dan dunia, ketika kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sauh itu, menjadikan Tuhan sebagai dasar itu, maka kita juga akan kuat di dalam melalui kehidupan kita. Kehidupan memiliki cara menguji sauh kita dan mencobai kita untuk terseret pada arus dunia dan keberdosaan. Meskipun demikian, jika sauh kita secara benar terpasang pada batu karang penembus kita, maka kita akan mampu untuk bertahan, mampu untuk melawan kekuatan angin, bertahan pada kekuatan arus dan juga tingginya ombak. Tentu saja, sebuah kapal begitu ya tidak dirancang hanya untuk tetap bersandar pada pelabuhan, namun untuk menaikkan sauh dan berlayar mengarungi lautan kehidupan.
Begitupun juga dengan setiap dari kita yang juga harus terus mengarungi kehidupan kita. Demikianlah tentu kita membutuhkan sauh itu di dalam kehidupan kita yang terus berpegang kuat pada dasar, yaitu penebus kita, Tuhan kita, yang akan menjaga kita, akan menguatkan kita, membuat kita aman dalam hidup beriman mengarungi dunia ini. Kehidupan berisi banyak tantangan maupun tekanan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Terkadang kekuatannya begitu ya, karena begitu banyak tekanan, begitu banyak cobaan, itu bisa mengubah haluan hidup kita. Sehingga tanpa sadar kita sudah menjauh dari kebenaran firman Tuhan, menjauh dari Tuhan. Harus globalisasi, modernisasi, segala hal yang diajarkan oleh paham dunia yang cepat lambat bisa membuat kita berkompromi pada keberdosaan. Itu akan membuat kita terseret pada arus dan gelombang dunia yang selalu tanpa arah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesuslah yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita agar kita mampu untuk mengarungi kehidupan ini dengan rasa aman, dengan rasa tenang, dengan kekuatan untuk melalui semua badai itu. Ini mengingatkan saya pada sebuah pujian Bapak Ibu yang seringkali kita nyanyikan di dalam ibadah-ibadah maupun di dalam persekutuan kita, yang mengatakan bahwa gereja ini, gereja Tuhan, adalah bagai bahtera di laut yang seram. Gelombang senantiasa menerkam. Tanpa pertolongan Tuhan, semua akan binasa. Tanpa sauh yang menancap kokoh pada sumber kekuatan itu, semua akan hancur. Hidup yang berlayar tanpa pengharapan tidak akan kuat menahan badai, tidak akan kuat menahan masalah yang sewaktu-waktu bisa saja menerpa kita, baik siap ataupun tidak siap kita. Hidup yang tidak punya pengharapan akan membuat kita terombang-ambing tanpa arah. Kehidupan tanpa pengharapan akan membuat kita gampang kecewa dan menyerah pada situasi ataupun pada orang tertentu. Pengharapan adalah sauh bagi kehidupan kita. Itu yang dikatakan di dalam kitab Ibrani. Yang ditambatkan kepada Yesus Kristus Sang Imam Besar yang akan mampu membuat kita kuat berlayar. Mungkin pada saat ini setiap dari kita ada yang sedang menghadapi fase pergumulan kehidupan, atau mungkin kapal kehidupan kita sedang diterpa badai masalah, mengalami krisis, menghadapi gelombang yang seakan-akan tiada berhenti. Kalau kehidupan kita diibaratkan dengan kapal yang terus mengarungi kehidupan, mengarungi laut dengan begitu banyak angin kencang, badai yang bergelora, kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan sauh itu di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan, karena tanpa Dia segala sesuatu akan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, pengharapan pada Tuhan yang akan menolong kita untuk mampu melalui situasi-situasi kritis di dalam kehidupan kita, yang akan senantiasa membuat kita kuat dan aman. Tambatkanlah pengharapan kita, sauh kita jauh hingga masuk ke dalam Tuhan, ruang maha suci Tuhan. Di sanalah kita akan bisa tetap tegar, melihat, berpengharapan penuh bahwa di dalam peziarahan, di dalam setiap apapun yang kita lalui dalam kehidupan, ketika kita harus mengarungi kehidupan yang penuh dengan lika-liku, dengan angin kencang, dengan gelombang yang menderu, maka kita tidak akan takut, karena kita tahu kita selalu punya Tuhan yang akan menjaga kita dari segala badai kehidupan dunia. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah saat ini kita kembali menaikkan doa kita mengucap syukur pada Tuhan kita atas penjagaannya, kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh-sungguh menyadari betul bahwa Engkaulah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami tahu bahwa kehidupan kami seringkali menjumpai gelombang yang senantiasa menderu, angin kencang yang menghantam kami tiada henti. Tetapi ketika kami menyadari kami punya Tuhan,
kami selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang akan selalu menguatkan kami, membuat kami mampu untuk melihat bahwa akan selalu ada hari depan yang penuh dengan rasa damai, aman, sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan, kami tahu betul bahwa kehidupan kami manusia ini adalah kehidupan yang rapuh, yang seringkali terseret gelombang arus dunia. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya ketika kami memiliki sauh yang tertambat, kuat, kokoh di dalam Tuhan, kami semua boleh senantiasa juga teguh di dalam iman kami. Dan biarlah kiranya di dalam kehidupan kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadikan Tuhan satu-satunya rasa aman di dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami. Kami memohon Tuhan untuk senantiasa menjaga kehidupan kami. Dan ketika pada saat ini kami akan melanjutkan kehidupan kami, biarlah kiranya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami layankan, itu semua boleh sungguh-sungguh menjadi gambaran kehidupan kami yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan ketika saat ini kami juga ingin bersama-sama berdoa bagi gereja kami terkasih GKI Gatot Subroto Purwokerto. Biarlah kiranya Tuhan yang juga boleh senantiasa menjaga. Biarlah kiranya senantiasa Tuhan yang boleh memelihara gereja kami. Tuhan yang menguatkan di dalam setiap arungan yang dilalui oleh gereja kami. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjaga. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sauh kehidupan kami. Amin. Selamat menjalani hari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjaga, memelihara kita semua. Tuhan Yesus memberkati.